sebagai bukti kamu juga ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini hari Kamis 23 November 2012. Kita akan melakukan sidang kerja praktek, yaitu Saudara Omar dan juga Vicky ya. Benar. Ya, Pak. Sudah siap? Sudah siap, Pak. Oke, mungkin langsung saja dipresentasikan saja hasil KP-nya. Kemudian kalau ada nilai dari perusahaannya mungkin bisa ditunjukkan. Oke, baik, Pak. Silakan. Mungkin dari Vicky terlebih dahulu, Pak, karena pembahasannya sedikit berbeda di antara kami, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke. Izin share screen ya, Pak. Saya. Ya, Vicky angkatan berapa ya? 2018, Pak. Sama kayak Omar. Oke. Omar, ini belum bisa screen sharing, tolong di-enable dulu mungkin. Udah, Pak. Oke. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Oke, baik. Ini gimana ya buat presenting? Oke, jadi udah kayak gini, Pak. Oke, selamat siang Pak Arif dan juga Omar. Hari ini saya akan menjelaskan laporan kerja praktik saya di PT Samudra Indonesia Ship Management yang dilaksanakan pada bulan Mei, April, dan Mei tahun ini. Oke. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang SISM. SISM atau Samudra Indonesia Ship Management merupakan sebuah perusahaan ship management yang berasal dari Indonesia di bawah naungan Samudra Indonesia itu sendiri, di mana Samudra Indonesia Ship Management itu bertugas untuk mengurus kapal-kapal yang disewakan dan juga yang diatur oleh Samudra Indonesia. Samudra Indonesia Ship Management ini sendiri mempunyai misi memberikan value kepada customer bisnis dan aset dengan ship management yang bagus dan service yang bagus juga. Kemudian dengan visinya sebagai reliable strategic partner dalam ship management service. Oke. Selanjutnya Samudra Indonesia Ship Management sendiri mempunyai 6 Key Performance Index atau KPI, di mana mengutamakan di arah health and safety, environmental, HR management, operational, navigational safety, dan technical. Dan 6 KPI ini sendiri diambil dari 13 KPI yang direferensikan di dalam BIMCO. Seperti ini. Seperti yang tadi saya sudah bilang, KPI dari Samudra Indonesia sendiri ini mereferensikan di dalam BIMCO, di mana BIMCO merupakan salah satu acuan sebagai Key Performance Index yang digunakan beberapa ship management yang ada di dunia ini. Sekarang saya akan membandingkannya dengan NYK Line, di mana waktu itu dapat berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Putu Hangga, di mana menjelaskan apa sih Key Performance Index yang dipakai oleh NYK Line dan apa sih bedanya dengan Samudra Indonesia. Diketahui bahwa NYK Line sendiri mereka mempunyai in-house ship management sendiri, di mana mereka mengatur ship management dan KPI-nya itu sendiri, dan juga dalam mengatur KPI-nya sendiri mereka menggunakan ESG atau Environmental, Social, dan Governance, di mana mereka mengutamakan untuk environmental, untuk lingkungan. Mereka mengutamakan untuk green energy dan juga pengurangan polusi sebagai KPI mereka. Dan juga sebagai mitigation plan-nya mereka sendiri, mereka menggunakan metode bow tie yang sudah dipakai juga oleh DNV.
Ini merupakan salah satu contoh pengambilan KPI di dalam NYK Line, di mana mereka itu mendesain apa sih yang kira-kira dibutuhkan oleh salah satu operating yang ada di dalam ship management itu sendiri. Kemudian mereka mencari plan-nya untuk mengimprove energi efisiensinya dari operasional tersebut, dan kemudian melaksanakannya dan lalu memonitorkannya lagi. Di sini untuk pengambilannya sendiri mereka memfokuskan kepada energi efisiensi design index atau EEDI dan juga energi efisiensi operational index, di mana improvement juga untuk energi efisiensi sangat diutamakan dalam pemilihan KPI-nya itu sendiri. Dan ini adalah beberapa contoh yang membedakan NYK Line dengan Samudra Indonesia Ship Management, di mana NYK Line menggunakan sistem bowtie yang dibuat oleh sendiri, di mana mereka menemukan sebuah masalah, kemudian mencari akar dari masalah tersebut, sehingga dapat mengimprove operasional mereka dan juga mengurangi energi-energi yang tidak diperlukan dalam pengaplikasian operasionalnya itu sendiri. Dan juga mereka sudah mulai masuk menggunakan artificial intelligence dalam mendeteksi masalah di dalam operasional mereka, seperti menghitung kira-kira pengurangan efisiensi mesin dari kapal itu berapa, sehingga dapat dioptimalkan waktu untuk servis dari engine tersebut, sebagai contohnya. Dan juga mereka sudah mencari data-data yang sangat baik dari artificial intelligence tersebut, sehingga dapat memberikan improvement juga terhadap KPI-nya itu tersendiri. Dan dari yang saya lihat, improvement yang bisa dilakukan dari Samudra Indonesia agar dapat setara dengan NYK Line, di mana sudah berkelas dunia, adalah Samudra Indonesia telah menggunakan BIMCO sebagai salah satu referensi, dan itu dapat menjadikan stepping stone untuk Samudra Indonesia itu sendiri agar dapat masuk ke dalam NYK Line, di mana NYK Line sudah menggunakan sistem KPI-nya mereka sendiri. Samudra Indonesia nanti ke depannya dapat memitigasi bencana dan memitigasikan juga kira-kira apa sih yang dibutuhkan dan apa sih improvement yang dapat dilakukan di dalam operasional dari sistemnya itu sendiri, sehingga dapat mengikuti juga NYK Line dan mendapatkan sistem KPI yang cocok dengan pengoperasian bisnis dari Samudra Indonesia itu sendiri. Berikut ini adalah salah satu contoh-contohnya dari meetings kita, salah satu dokumentasi juga dari meeting yang telah dilakukan oleh Bang Ardel, Pak Hangga, dan juga Pak Yuli sebagai salah satu perwakilan dari Samudra Indonesia juga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke. Ini KP-nya kapan ya? KP-nya itu bulan April dan Mei tahun ini, Pak. Oh, udah lama ya? Oke, ya. Oke, berarti sekarang udah nggak kontak lagi sama Samudra Indonesia? Masih, Pak, masih ada kontaknya Bang Ardel juga, masih ada juga sama... Enggak, maksudnya berhubungan apa gitu nggak ya? Oh, udah enggak sih, Pak, karena udah kelar juga dan mereka juga udah presentasi ke sana juga. Oke, selanjutnya ya, boleh. Oke. Baik, izin untuk share screen Pak Arif. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif dan juga Vicky. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Omar Rehan Khalif. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai hasil kerja praktik bulan April dan Mei kemarin di PT Samudra Indonesia Ship Management atau PT SCSM, di mana saya kebetulan lebih memfokuskan kepada pengamatan di BIMCO-nya itu sendiri. Ini untuk abstraknya, di mana Indonesia karena terletak di jalur perdagangan dunia, jadi salah satu bisnis di bidang kemaritiman yang cukup menjamur itu adalah bisnis shipping.
atau bisnis pengiriman dalam transportasi laut. Jadi Samudra Indonesia cukup besar di Indonesia, namun masih cukup sedikit terkendala untuk bisa dapat bersaing di regional Asia maupun dunia. Dan salah satu indikator untuk dapat bersaing di sana, SISM menggunakan BIMCO, di mana di dalam BIMCO itu ada Key Performance Indicator untuk pengukuran performa dari operasional PT SISM sendiri. Ini tim kami di kemarin itu sebagai mentor ada Bang Ardel Rahman dari kapal UI 2012, ada Bang Cornelius kapal 17, Vicky kapal 18, dan saya sendiri. Lalu ini ada maaf Pak Arif. Cornel udah lulus tuh. Iya, sudah lulus itu Cornel. kemarin. Oh, oke ya udah lanjutin lah. Ya, lalu untuk kesimpulan secara umumnya, jadi mengapa KPI itu diperlukan? Jadi yang pertama itu untuk menjamin rasa percaya dari calon konsumer maupun pasar dari PT SISM. Kedua, untuk menjamin kualitas dari performa yang dilakukan atau sebagai indikator kesuksesan dari pelayanan jasa yang ditawarkan oleh PT SISM. Dan yang ketiga, untuk sebagai kesatuan, karena SISM ini terdiri dari beberapa divisi, sehingga diperlukan suatu kesatuan untuk dapat mencapai tujuan atau goals dari PT SISM. Dan ini adalah struktur organisasinya dari PT SISM, di mana ada BOD, Board of Directors, lalu langsung di bawahnya ada Designated Person Assured atau DPA, lalu ada Division Head, beberapa Division Head itu Operation 1, Operation 2, Operation 3, yang membawahi beberapa departemen yang dikepalai oleh beberapa departemen head, lalu ada juga section head. Lalu untuk visi SISM itu sendiri untuk menjadi partner strategis dalam bidang ship management di kawasan atau regional, dan misinya itu untuk menambah value kepada consumer dan juga aset dengan untuk mencapai penambahan positif di bisnis dari SISM itu sendiri. Lalu masuk ke BIMCO, jadi apa itu BIMCO? BIMCO itu adalah sebuah lembaga LSM yang terbentuk di atas kongsi atau serikat persatuan ship owners di Norwegia waktu itu, dan sekarang berbasis di Copenhagen atau di Denmark. 60% dari armada perdagangan dunia sudah menjadi member atau anggota dari BIMCO, di mana di dalamnya ada 1.900 perusahaan yang tersebar di 120 negara, dari pemilik kapal besar maupun agen-agen pelabuhan lokal dan juga firma-firma hukum. Kantornya ada di Athena, di Singapura, dan juga di Shanghai. Dan BIMCO ini tidak hanya serta-merta mengatur mengenai indikator performa atau key performance indicator, namun juga BIMCO ini juga mengatur mengenai klausul standar antara ship manager dan juga ship owner. Jadi di sini diatur dalam BIMCO Ship Management Agreement tahun 1998, di mana isi klausulnya ini merupakan perjanjian mutual grounds atau ranah yang netral antara ship manager sebagai penyedia jasa dan juga ship owner sebagai consumer atau pelanggan dari PT SISM ini sendiri. Di mana yang pertama ada manager mandate atau penunjukan manajer. Ini berhak untuk dilakukan pemilihannya oleh PT oleh ship owner. Lalu ada juga agreement atau dasar perjanjian. Ini merupakan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak dari ship manager dan juga ship owner. Lalu ada crewing, di mana ship manager ini berkewajiban untuk menyediakan kru bagi kapal yang di manage, di mana crewing itu sendiri termasuk di dalamnya ada pelatihan kru, lalu transportasi kru, dan juga negosiasi dengan serikat kru dan sebagainya. Lalu untuk technical management, sebuah perusahaan ship manager atau ship manager itu juga berkewajiban untuk
mengurus segala hal keteknisan dari kapalnya dalam rangka pemenuhan ISM Code atau International Safety Management Code dan juga ISPS atau International Safety for Port Facility Security ISPS Code, insurance arrangement atau pengaturan asuransi kapal itu juga berkewajiban dilakukan oleh ship manager. Perbekalan supplies dari kru ketika kapal berlayar itu juga wajib dilakukan oleh pihak ship manager, dan juga jasa accounting di mana pengeluaran dan mengenai cash flow juga berkewajiban dilakukan oleh ship manager. Dan ini untuk BIMCO Shipping KPI yang direferensi oleh Samudra Indonesia Ship Management. Jadi bentuknya kalau BIMCO Shipping KPI ini ada 3 tingkatan level hierarki berbeda, di mana yang paling atas itu adalah KPI Groups, yang tadi sudah sempat di-mention oleh Vicky, itu ada beberapa KPI Groups yang juga sudah diadopsi di Samudra Indonesia Ship Management. Lalu ada 33 KPIs atau Key Performance Indicator, dan ada 63 PIs atau Performance Indicator. Jadi KPI ini di dalamnya akan ada perhitungan berupa KPI value formula, di mana nanti hasil perhitungannya ini, elemen-elemen di dalam perhitungannya itu nanti diadopsi dari setiap PI di dalamnya. Ini contohnya, ini dari BIMCO Shipping KPI standar. Jadi di sini dapat terlihat ada 2 KPI groups, ada environmental dan health and safety. Lalu di bidang di KPI group environmental itu ada 4 buah KPI: release of substance, ballast water management violation, contain spills, dan juga environmental deficiency. Nah, di tiap KPI ini kemudian ada KPI value formula, di mana hasil perhitungan dari KPI ini berasal dari perhitungan di setiap PI-nya, di mana contohnya pada KPI 028 release of substance itu perhitungannya atau rumusnya itu adalah PI 053 ditambah PI 1055, dan PI 053 itu adalah jumlah pengeluaran substansi atau bahan bersubstansi itu ke environmental atau ke lingkungan, dan PI 055 itu adalah jumlah terjadinya oil spills atau tumpahan minyak. Nanti nilai yang dikombinasikan ini formulanya cukup simple. Nah, nanti dari KPI ini didapatkan dari KPI formula ini didapatkan nilai KPI untuk release of substance. Mungkin mudahnya seperti itu. Lalu ini beberapa KPI groups yang lain, ada HR management, navigational safety, operational, security, technical, dan yang terakhir ada port state control atau PSC. Nah, lalu kemudian tadi membahas sedikit mengenai KPI groups. Lalu hierarki di level kedua itu ada Key Performance Indicator atau KPI. Jadi pengukurannya tadi berdasarkan nilai formula dari PI di dalamnya, dan nanti dengan kalau di BIMCO nanti ada ranking system, di mana kalau ini contohnya pada KPI 003 itu cadets per ship, ini nilainya posisinya di keempat dari 500 data yang masuk atau dari benchmarking di ranking untuk untuk bagian KPI 003 ini, dan value-nya dapat terlihat di sini 4,04 cadets per ship. Jadi rata-ratanya seperti itu, dan persentilenya atau persentasenya adalah 99,21%, di mana itu sudah cukup baik, dan kalau 100% itu menunjukkan outstanding performance. Lalu untuk measurement for continuous improvement, ini merupakan salah satu sasaran dari KPI. Jadi tujuan diadakannya KPI diadopsi oleh SISM ini untuk pengukuran performa yang berkelanjutan, untuk nantinya akan ada peningkatan performa secara berkelanjutan. Lalu yang kedua itu untuk melakukan internal atau dan external benchmarking. Jadi seperti yang tadi telah di-mention oleh Vicky, itu kami melakukan benchmarking ke NYK, Nippon Yusen Kaisha,
itu data-data dari KPI SESM itu dapat digunakan untuk external benchmarking dengan perusahaan ship management lain. Dan untuk internal benchmarking itu dapat dilakukan dengan pengukuran di tahun-tahun sebelumnya apakah ada peningkatan atau penurunan dari performa KPI-nya. Lalu yang terakhir itu ada incentives arrangement, di mana di sini adalah pengaturan untuk pemberian insentif. Lalu ini untuk PI atau performance indicator. Jadi di sini pada contohnya itu ada PI, number of partial disabilities, itu berada dalam KPI health and safety, KPI groups health and safety. Untuk KPI 034 total recordable case frequency. Di sini number of permanent partial disabilities itu berada di PI PI 046. Dan di sini untuk pengukurannya itu dilakukan setiap 3 bulan atau quarterly basis. Jadi dari Q1, Q2 hingga Q4, dan skopnya itu dilaporkan berdasarkan level ship atau pada setiap kapal, dan unit yang digunakan itu per kasus atau per case. Ini contoh untuk PI, dan ini BIMCO Shipping KPI sudah mengalami update atau pembaharuan, di mana pertama itu untuk update terhadap PI dan KPI-nya untuk lebih merefleksikan terhadap permintaan dari industri. Jadi ada beberapa PI dan KPI yang ditambahkan dari versi sebelumnya. Versi yang kami gunakan pada saat kerja praktik di PT SESM itu adalah versi 4.0. Lalu ada perubahan juga dari konsep SPI, Shipping Performance Indicator, menjadi versi KPI Groups, di mana KPI Groups ini lebih mempermudah untuk user interface juga, dan juga untuk improve visualization atau peningkatan visualisasi untuk benchmarking, dan juga tadi ada ranking system yang juga digunakan. Lalu selanjutnya, mengapa SESM menggunakan BIMCO sebagai referensi dari pengukuran performa? Yang pertama itu karena mempermudah untuk melakukan tadi internal dan external benchmarking. Lalu yang kedua itu karena sudah digunakan dan dipercaya oleh banyak shipping company di dunia. Jadi bahkan di Indonesia sendiri PT SESM merupakan satu-satunya ship management company yang mengadopsi BIMCO. Jadi paling banyak itu dari Yunani, itu ada 52 company di sana, namun dari Indonesia itu baru SESM yang menggunakan yang sudah mengadopsi BIMCO. Lalu seperti tadi BIMCO itu terus mengimprove atau mengupdate tiap waktunya, jadi melihat juga dari kebutuhan dari pasar dan juga dari industri. Lalu juga BIMCO itu transparan dan juga mudah untuk dimengerti, dan juga kompatibel atau KPI-nya saling mendukung satu sama lain, sehingga KPI Groups-nya bisa disebut kompatibel. Lalu di SESM sendiri, hasil pengamatan kami, SESM baru mengadopsi itu 7 KPI Groups, di mana ini ada Health and Safety Performance, Navigational Safety Performance, Technical Performance, Environmental, HR Management, dan juga Operational. Dan yang terakhir untuk PSC atau Port State Control, itu mereka masukkan ke dalam Operational Performance di sini. Jadi tidak ada segmen khusus untuk PSC atau Port State Control, tapi mereka langsung memasukkannya ke dalam Operational. Satu-satunya KPI Groups yang belum diadopsi di SESM itu hanya security di KPI Groups di BIMCO-nya itu sendiri. Ini yang sudah tadi disampaikan oleh Vicky. Jadi kalau tadi KPI Groups itu baru ada 7 dari 8. Namun untuk KPI-nya ini lumayan jauh, karena baru mengadopsi itu 13 dari 33 KPI yang ada di BIMCO. Jadi dan 13 KPI ini belum mereka update, belum diadakan update yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi kalau argumen dari pihak SESM itu sendiri, karena untuk skop nasional atau skop di Indonesia, 13 KPI yang digunakan ini sudah cukup mewakilkan untuk portofolio performa dari perusahaan mereka. Jadi mereka masih belum merasa, masih belum ada urgensi untuk meningkatkan
indikator performa lain untuk dihitung di dalamnya. Dan ini contohnya ini adalah data dari report tahunan dari SESM, di mana di sini mereka sudah memasukkan item-item yang terdapat di BIMCO. Contohnya di sini ada number of fatality, lalu ini PTD adalah permanen sebentar saya lupa Pak. PTD itu ada di health and safety itu permanent total disabilities, lalu PPD itu permanent partial disabilities, itu mereka sudah memasukkan dari komponen BIMCO. Lalu ada LWC atau lost work days cases, lalu ada MTC atau medical treatment cases, di mana pada 3 tahun terakhir itu cukup meningkat kasusnya untuk medical treatment cases. Untuk FAC atau first aid cases itu juga cukup meningkat pada beberapa tahun terakhir. Dan untuk total casesnya ini adalah data dari insiden kejadian kecelakaan yang dialami oleh kecelakaan kerja yang dialami oleh SESM itu dari 3 tahun terakhir setidaknya itu cukup mengalami peningkatan. Dan ini data untuk di tahun 2020-nya ini ada beberapa kapal yang mengalami kerusakan, ada Sinar Pomala, Sinar Maratua, Amanah Halmahera, Sinar Kudus, dan juga Sinar Mataram. Dan yang follow up actionnya sedang masih dalam tahapan on progress itu baru Sinar Mataram. Lalu ini untuk dokumentasi hasil meeting atau pertemuan dengan Bang Ardel, dan juga ini dengan Pak Yuli, ini perwakilan juga dari SESM, dengan Bapak Putu Hangga juga, dan ini pada penyusunan laporan juga. Ini pertemuan offline kami. Baik, mungkin sekian Pak Arif, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas presentasinya. Barusan saya cek yang Google Drive-nya, itu kalau bisa laporannya masing-masing aja, karena kan nanti untuk memasukkan nilai itu kan perlu judul masing-masing. Oh iya, oke baik. Mungkin itu diperbaiki Pak. Ya, meskipun yang lain-lain sama sih, mungkin nggak ada masalah ya. Cuma kan perlu ada perbedaan di laporan akhir, kan tadi sudah ya dipresentasikan. Ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya, BIMCO itu apa sih? BIMCO itu sebuah perusahaan LSM atau non-profit organization. Jadi mereka mengatur klausul dan juga seperti standar untuk ship manager. Jadi banyak ship management company di dunia sudah mereferensi untuk poin-poin performance indicator itu langsung dari BIMCO itu Pak. Kepanjangannya dari apa BIMCO itu? Tahu nggak? Waduh, kepanjangannya lupa Pak. Ini saya tanyakan juga ke Cornell, masa nggak? Kalian dari tadi ngomongin BIMCO, tapi nggak tahu kepanjangan dari apa. Ya Pak, saya lupa Pak kepanjangannya Pak. Ya coba di googling aja. BIMCO, Baltic International Maritime Organization. Oh iya Pak. Jadi organisasi maritim yang diinisiasi oleh negara-negara di Baltik sana. Iya Pak. Nah, mereka sudah sangat rigid membuat aturan terkait ship management. Oleh karena itu mereka menjadi satu acuan. Ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya mungkin sebelum ke pertanyaan deh. Kalian berarti selama di Samudra Indonesia itu skill atau nilai apa yang kalian dapatkan yang mungkin tidak ada di kampus lah? Mungkin suasana kerjanya misalkan diajak ngopi terus, atau mungkin happy terus, atau mungkin bisa diceritakan dulu. Dari Vicky dulu mungkin. Kalau dari saya sendiri sih Pak, yang belum pernah kita pelajarin itu adalah ship management itu sendiri Pak. Dari ship management itu sendiri, jujur aja di kampus itu kita belum ada
pelajarannya itu untuk ship manajemennya, kayak dalam mengurus kapal itu apa aja yang harus diperhatikan, kira-kira standarnya seperti apa, terus juga untuk pengaturan operasionalnya itu kayak gimana. Itu sih belum ada untuk itunya di kampus, dan itu menjadi hal yang baru banget sih buat saya sih. Kalau itu bagi saya. Kalau dari saya sendiri ini sebenarnya Pak Arif, jadi kalau di kampus itu mengenai pemeliharaan kan baru diajarkan itu mengenai PMS atau Plan Maintenance System itu. Dan di Samudra Indonesia itu mereka juga pakai PMS itu untuk 5 tahunan. Dan kalau Bang Ardel itu sendiri dia secara spesifik mengurus untuk kegiatan atau sistem PMS-nya itu sendiri. Kemudian kami coba tanyakan kepada pihak NYK itu dari Pak Putu Hangga, kalau di NYK itu mereka sudah mengenal yang namanya CBM atau Condition Based Maintenance. Jadi mereka memasang alat-alat atau indikator di main engine ataupun auxiliary engine dan sebagainya. Jadi ketika ada perubahan dari exhaust gas komponen atau apa ya, seperti gas yang keluar itu ada sedikit perubahan, itu langsung dilaporkan atau di-report secara real time. Jadi nanti ada sistem AI-nya. Jadi untuk pemeliharaan itu mereka langsung berdasarkan kondisi, bukan pemeliharaan 5 tahunan dan sebagainya. Itu mungkin yang baru dipelajari bagi kami mungkin, Pak Arif. Nah, kira-kira kalian sebagai mahasiswa teknik perkapalan, itu kira-kira ilmu kalian itu dibutuhkan nggak atau nyambung nggak sih dengan perusahaan tersebut? Kalau dari saya sendiri mungkin pada awalnya sedikit masih kaget gitu Pak Arif. Jadi begitu menerima bahan bacaan dari Bang Ardel juga mengenai klausul antara ship manager dan juga ship owner, itu baru pertama kali lihat juga Pak Arif. Namun kalau untuk yang permesinan dan sebagainya itu kami juga mungkin di perkuliahan udah sedikit mengetahui gitu. Bahkan di apa namanya, bagian-bagian esensial pada kapal juga kami sudah pelajari. Jadi untuk keteknisannya mungkin kami sudah ada bayangan, namun penerapan pemeliharaannya itu sendiri, manajerial kapalnya sendiri itu cukup baru sebenarnya untuk kami, Pak. Mungkin dari Vicky. Kalau untuk saya sendiri sih, setelah saya KP di Samudra Indonesia, ternyata diketahuin kalau kapal-kapal sekarang itu dalam pembentukannya, dalam pembuatannya itu lebih mengarah pada satu desain, dan mereka mengulang desain itu ke kapal-kapal selanjutnya. Bisa juga dibuat dengan sister ship atau kapal yang mirip lah. Tapi dan itu ternyata ya mereka sudah sesuatu yang sama gitu selama beberapa tahun belakangan ini. Dan sesuatu yang baru menurut saya itu, yang beneran baru saya pelajari adalah ship manajemennya itu. Jadi dalam mengatur kapal-kapal tersebut agar dapat beroperasional secara maksimal, dapat menghasilkan profit juga yang tinggi, ternyata dibutuhkan si manajemen yang benar-benar terstruktural sekali. Jadi menggunakan BIMCO seperti yang di Samudra Indonesia dan juga di NYK Line, menggunakan Bowtie model di mana mereka memitigasi rencana sesuai dengan apa yang menjadi goal dari perusahaan tersebut. Dan kedua hal itu sangat baru dan beneran itu banget sih Pak, buat kami juga. Nah, kira-kira dengan 13 KPI itu Samudra Indonesia memerlukan kos tambahan nggak sih? Atau tidak? Saya mungkin bisa menjawab Pak. Jadi untuk Samudra Indonesia sendiri, kenapa mereka, salah satu alasan kenapa mereka memilih 13 dari 33, tidak semuanya itu karena untuk menggunakan semua KPI yang ada di BIMCO sendiri itu memerlukan kos, dan Samudra Indonesia sendiri dalam pengoperasian operasional perusahaannya itu sendiri mengutamakan untuk keuntungan atau profit. Jadi mereka akan
masih sampai sekarang itu untuk menekan cost setinggi mungkin hingga dan mendapatkan profit setinggi mungkin. Dan dari 13 KPI itu sendiri menurut mereka itu sudah cukup untuk perairan di Indonesia. Jadi untuk kedepannya mungkin Samudra Indonesia bisa menggunakan ke-33 KPI tersebut, tetapi mereka pastinya harus siap untuk mengeluarkan cost yang lebih lagi dalam pengoperasian KPI-nya itu sendiri sih, Pak. Mau menambahkan sedikit Pak Arif. Jadi kalau tadi seperti kata Vicky, kalau di SISM itu mereka masih profit minded. Jadi gimana caranya agar cost yang dikeluarkan itu seminim mungkin, tapi menghasilkan profit yang besar. Ini berbeda dengan NYK, di mana kalau NYK itu sudah environmental minded, makanya mereka mengeluarkan ESG tadi, dan juga untuk penyusunan KPI-nya mereka bow tie modelnya itu sangat difokuskan kepada lingkungan, dari mulai emisi karbon yang dikeluarkan dari kapal mereka dan sebagainya. Mungkin perbedaan antara SISM dan juga NYK atau in-house ship management dari NYK-nya sendiri itu seperti itu, Pak Arif. Nah, artinya untuk penerapan KPI yang mengadopsi BIMCO itu kan membutuhkan satu dukungan dana ya, atau cost kan. Tentu tidak gratis karena itu kan perlu ada kebijakan. Nah, setiap Pak Arif, kebijakan kan mohon perlu maaf ada ini memotong Pak Arif. Tinggal ya. 1 menit lagi Pak Arif. Oh ya udah. Ya, pertanyaan saya sebenarnya apa sih keuntungan Samudra Indonesia dengan mengadopsi BIMCO itu, manfaatnya apa gitu? Manfaatnya itu sendiri untuk Samudra Indonesia menggunakan BIMCO itu dibandingkan dengan